Nah, pertanyaan yang paling penting, mampukah vaksinasi melawan varian Omicron COVID-19 ini? Situasi Indonesia sudah memasuki babak baru kok mengenai COVID-19. Tidak hanya Indonesia, dunia pun sudah mengalami babak baru tersebut. Apakah babak baru itu? Yuk simak ulasan selengkapnya hanya di channel kitasehat.com. Halo masyarakat sehat, jumpa lagi dengan saya di channel kitasehat.com. Kitasehat.com kali ini akan membahas mengenai varian baru COVID-19 yang sudah ada di Indonesia. Nah, bagaimana penjelasannya? Yuk simak ulasan selengkapnya hanya di channel kitasehat.com. Situasi COVID-19 di Indonesia dan di beberapa negara lain ini sedang mengalami babak baru, yaitu dengan datangnya virus varian yang bernama Omicron. Nah, apa sih virus Omicron itu? Kenapa sih tiba-tiba muncul gitu di masa pandemi COVID-19 ini gitu. Nah, kita mungkin sudah mengetahui bahwasanya semenjak awal adanya COVID-19 di dunia ini sudah banyak sekali varian-varian yang menyebar, mulai dari varian alpha, beta, delta, dan yang terakhir adalah varian Omicron. Nah, apakah varian-varian ini akan terus bermutasi kembali? Jawabannya adalah iya. Kenapa gitu? Karena virus-virus ini akan terus mereplikasi dirinya untuk menjadi virus yang lebih baru lagi. Nah, oleh karena itu, dengan adanya virus Omicron di Indonesia ini, masyarakat tidak perlu khawatir, tapi masyarakat harus selalu waspada. Nah, apa sih sebenarnya varian Omicron COVID-19 itu sendiri gitu? Awal mulanya pada tanggal 26 November tahun 2021, WHO itu mengumumkan adanya varian baru virus SARS-CoV-2 yang disebut dengan Omicron. Nah, varian ini pertama kali dilaporkan ke WHO dari Afrika Selatan itu pada tanggal 24 November tahun 2021 atau 2 hari sebelum diumumkan oleh WHO. Tidak berapa lama, WHO segera menyatakan bahwa varian ini yang memiliki strain B11529 ini sebagai kategori varian baru yang perlu diwaspadai atau variant of concern. Nah, itu artinya varian ini memiliki karakter yang perlu diwaspadai seperti varian delta, varian gamma, varian beta, dan juga varian alpha. Nah, varian Omicron ini memiliki sekitar 30 kombinasi mutasi dari sejumlah COVID-19 sebelumnya seperti C12, beta, dan delta. Nah, mutasi pada spike protein yang dimiliki oleh Omicron ini itu dikhawatirkan bisa atau akan membuat virus ini lebih cepat menular dibandingkan dengan delta. Nah, dan memungkinkan terjadinya reinfeksi atau infeksi berulang. Nah, saat ini pun sudah terbukti bahwa penularan dari Omicron ini itu sangat cepat. Bahkan di beberapa negara itu hampir 2 kali lipat. Maksudnya hampir 2 kali lipat adalah seperti apa gitu. Yakni setiap 2 hari sekali, misalkan di suatu negara ada 100 kasus, maka di 2 hari berikutnya itu bisa menjadi 200 kasus. Di 2 hari berikutnya lagi menjadi 400 kasus. Nah, inilah penularan yang dikhawatirkan dari adanya virus Omicron ini gitu. Dan di beberapa negara itu sudah ada kasus tersebut. Namun hingga saat ini WHO itu masih melakukan pengamatan lebih dalam mengenai varian baru ini dan akan terus memperbarui informasi dengan penelitian yang dilakukan. Nah, meski begitu WHO pun menegaskan bahwa vaksin, pengobatan, dan pencegahan yang dilakukan selama ini itu masih ampuh dan dalam melawan berbagai varian virus penyebab COVID-19 ini. Lalu bagaimana sebaran varian Omicron COVID-19 ini? Varian ini pertama kali dilaporkan di Afrika Selatan gitu pada tanggal 24 November 2021. Afrika Selatan telah mengalami 3 kali gelombang wabah COVID-19. Gelombang terakhir itu didominasi oleh varian Delta. Hanya saja beberapa minggu terakhir ini infeksi COVID-19 kembali meningkat tajam bersamaan dengan ditemukannya strain B11529 ini.
Nah, selain Afrika Selatan, beberapa negara yang mengkonfirmasi adanya kasus varian B11529 ini adalah Inggris, Kanada, Hong Kong, Bosnawa, Australia, Italia, Belgia, dan juga Republik Ceko. Selain itu, varian ini juga kemungkinan masuk ke negara Jerman, Denmark, Belanda, dan Australia, dan juga Indonesia. Hingga video ini dibuat, virus-virus tersebut sudah masuk ke negara-negara yang telah disebutkan tadi. Apa bedanya varian Omicron dengan varian COVID-19 yang lainnya? Nah, jika dibandingkan dengan varian Delta yang sebelumnya, itu varian B11529 ini menggandakan dirinya itu 70 kali lebih cepat di jaringan yang melapisi saluran udara yang dapat memfasilitasi penyebaran itu dari orang ke orang. Nah, akan tetapi di jaringan paru-paru, varian ini bereplikasi 10 kali lebih lambat daripada versi asli virus corona itu sendiri. Nah, ini menandakan efeknya pada paru-paru itu cukup ringan atau bahkan tidak parah. Penting juga untuk dicatat bahwa tingkat keparahan penyakit pada manusia ini tidak hanya ditentukan oleh replikasi virus, tetapi juga oleh respon imun setelah setiap orang terhadap virus. Infeksi yang terkadang bisa berkembang menjadi peradangan yang tentunya itu bisa mengancam jiwa atau nyawa. Nah, sebelumnya studi juga telah melaporkan kemungkinan varian B11529 ini yang tidak terdeteksi lewat tes antigen. Namun kabar terbaru menunjukkan bahwa tes antigen butuh waktu beberapa lama untuk mendeteksi varian baru ini. FDA pun menegaskan jika tes antigen ini bisa mendeteksi varian ringan, tetapi sensitivitasnya itu kurang. Nah, penelitian yang diterbitkan pada bulan Desember ini di British Medical Journal menunjukkan berbagai gejala dari pasien yang terinfeksi varian Omicron yang paling sering dikeluhkan. Di antaranya yaitu pilek, sakit kepala, kelelahan, terus-menerus bersin, dan juga sakit tenggorokan. Nah, kebanyakan itu mengalami hidung meler, sakit tenggorokan, dan juga hidung tersumbat. Nah, untuk yang menderita dari COVID-19 varian Omicron ini, batuknya pun lebih ringan daripada jenis varian sebelumnya. Ada yang tidak batuk sama sekali, bahkan demam pun itu jarang terjadi, di mana varian-varian yang sebelumnya itu demamnya itu lebih sering. Nah, gejala ini muncul lebih cepat setelah seseorang itu terinfeksi. Masa inkubasi atau waktu yang diperlukan untuk mengembangkan gejala setelah terpapar yakni sekitar 3 hari. Sementara varian Delta itu membutuhkan waktu sekitar 4 hari dan varian aslinya itu membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Nah, sebagian besar orang yang terinfeksi Omicron ini memiliki gejala campuran yang sembuh dengan relatif cepat dan tidak memerlukan perawatan di rumah sakit. Nah, tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa pasien yang merasakan gejala khas dari sebagian besar kasus COVID-19 ini, yakni seperti demam yang ditandai dengan kenaikan suhu tubuh, batuk yang terjadi secara terus-menerus selama 1 jam atau beberapa kali batuk 24 jam yang lebih buruk dari batuk biasa, serta kehilangan kemampuan untuk mencium atau merasakan bau makanan atau biasa yang disebut dengan anosmia. Nah, jika Anda atau keluarga Anda itu sedang di rumah mengalami gejala yang disebutkan tersebut gitu, terutama anosmia, segeralah untuk periksa ke dokter, memastikan kondisinya lebih lanjut dan memperoleh pengobatan yang tepat. Nah, pertanyaan yang paling penting, mampukah vaksinasi melawan varian Omicron COVID-19 ini? Penelitian awal menunjukkan kemungkinan itu adanya peningkatan resiko infeksi ulang terhadap varian ini. Maksudnya, orang yang sebelumnya pernah terinfeksi COVID-19 akan lebih mudah terinfeksi ulang terhadap varian ini. Nah, walaupun demikian, informasi mengenai hal tersebut itu masih terbatas dan peneliti itu masih melakukan pengamatan lebih lanjut. Varian B11529 ini mencengkram sel lebih berat dan menahan beberapa antibodi. Nah, sebagian antibodi ini bisa memberikan perlawanan terhadap virus ini, namun sebagian lagi tidak bisa memberikan perlawanan karena virus ini menempel dengan begitu eratnya. Nah, hal tersebut itu memungkinkan penurunan efikasi dari vaksinasi. Meski begitu, vaksinasi COVID-19 ini masih terus dijadikan sebagai langkah tepat untuk melindungi seseorang itu dari infeksi yang menimbulkan gejala yang lebih parah serta menurunkan risiko kematian bila terkena.
Nah, peneliti ada yang beranggapan bahwa vaksinasi booster ini dapat menawarkan perlindungan yang lebih, sehingga hal ini sedang dalam tahap pengamatan lebih lanjut. Nah, saat ini vaksin booster di Indonesia selain untuk tenaga medis juga mulai didistribusikan untuk lansia, untuk penerima BPJS non tunai, dan untuk masyarakat-masyarakat lain dengan persyaratan tertentu. Nah, selain vaksin, pencegahan virus COVID-19 ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Beberapa negara juga telah membatasi masuknya turis asing dari negara-negara terkonfirmasi varian B11529 ini dengan memperketat anjuran karantina mandiri bagi orang-orang yang baru datang dari luar negeri. Nah, semoga varian Omicron di Indonesia ini bisa tertangani baik oleh pemerintah dan tentunya dengan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat agar tidak terjadi gelombang-gelombang ataupun penyebaran-penyebaran ataupun kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di negara Indonesia terutamanya. Oke, mungkin sampai sini dulu pembahasannya, cukup sekian dan terima kasih.